Dialog bersama Febri Diansyah, salah satu peneliti hukum ICW. Ya, Bang Febri, kalau bisa dikatakan ini KPK baru mengumumkan atau menetapkan AS sebagai tersangka. Namun pada sidang-sidang kasus suap Wisma Atlet telah disebutkan beberapa nama. Akankah ada kemungkinan nama lain selain AS yang akan dijadikan tersangka? Saya kira ada banyak nama lain ya yang sudah disebutkan dan muncul ke persidangan. Meskipun munculnya nama-nama tersebut harus dilihat dengan kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Tapi kalau kita review dari awal, ini kasus yang menarik saya kira karena KPK sejauh ini, sepengamatan kami itu belum pernah mengembangkan sebuah kasus suap menjerat tersangka-tersangka yang lainnya. Nah, di kasus ini itu terjadi. Pertama kali KPK menangkap tangan itu kan 3 orang, ada Rosa, ada Wafid di sana gitu, dan ada El Idris. Nah, ketiga-tiganya sudah divonis bersalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, sekarang Nazar yang sedang di persidangan. Nah, dari fakta persidangan kasus Nazarudin muncullah nama AS, bahkan juga muncul nama Menteri Menpora ya, Andi Malaranggeng, muncul juga nama adiknya Menpora, saudaranya Menpora Cel Malaranggeng, kemudian muncul juga nama Anas Urbaningrum dan sejumlah nama lainnya, termasuk juga muncul juga Mirwan Amir yang ada di Badan Anggaran saat ini. Nah, peran nama-nama tersebut khusus untuk kasus Wisma Atlet tentu saja menjadi kewajiban KPK untuk ditelusuri lebih jauh. Kami melihat melalui Angelina Sondag ada sebuah jalan yang akan ditempuh oleh KPK, yaitu lebih mengarah kepada DPR, dalam hal ini Badan Anggaran, atau kalau Angelina Sondag memberikan sebuah keterangan yang berharga bagi penegak hukum, selain ke DPR mungkin juga akan ke orang-orang di Partai Demokrat, mengingat posisi dia yang cukup sentral di sana, wakil sekjen tadi disebutkan oleh bagian hukum DPP Partai Demokrat, dan juga ada sebuah keterangan Nazarudin yang disampaikan di persidangan melalui eksepsinya, meskipun ini juga harus diuji dengan alat bukti yang lain. Nah, untuk atasan Wafid misalnya, Menpora itu sendiri, Andi Malaranggeng, ada sejumlah fakta juga yang sudah muncul. Rosa mengatakan mendengar perkataan Nazarudin waktu itu bahwa proyek ini sudah oke, atasan sudah oke. Dari pertemuan di tahun 2010. Nah, itu harus dicari lebih jauh. Apakah ada peran dari Andi Malaranggeng untuk memuluskan pemenangan proyek ini atau di proyek yang lain? Karena pada pertemuan itu dibahas 2 proyek, proyek Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Itu proyek Hambalang yang jauh lebih besar saya kira. Dan dari fakta persidangan sebenarnya Nazar adalah dengan PT DGI-nya itu adalah salah satu pihak yang kalah di sana, karena makanya kemudian ada pengembalian 10 miliar ke grup Permai. Tapi fakta-fakta ini saya kira menjadi sangat menarik dan sangat penting ditelusuri oleh KPK. Nah, kami juga ingin ingatkan KPK untuk lebih serius dan bekerja keras, bukan hanya mengandalkan metode konvensional dengan menggunakan undang-undang 3199 dan 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang dijeratkan pada Angelina Sondag atau AS tadi, tapi juga menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang Pencucian Uang. Kenapa ini penting? Karena dengan Undang-Undang Pencucian Uang itu nanti bisa KPK langkahnya bisa lebih jauh. Misalnya, ketika grup Permai sebagai pihak swasta memberikan dana pada pihak swasta yang lain, itu relatif tidak terjangkau oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tapi bisa dijangkau dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jika nanti muncul sejumlah fakta, sejumlah dugaan, dan sejumlah alat bukti bahwa dana yang mengalir tersebut adalah dana yang diduga dari hasil kejahatan atau hasil korupsi. Apakah KPK punya kewenangan? KPK punya kewenangan di Undang-Undang 8 tahun 2010. Jadi kami tagih kembali janji KPK yang pernah menyampaikan waktu sebelum pergantian pimpinan bahwa mereka akan menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Dan undang-undang ini menjadi sangat penting juga untuk menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian misalnya. Kalau ada aliran dana ke kader partai tertentu yang bukan penyelenggara negara, dia juga punya kewajiban nantinya dengan penelusuran lebih jauh tentunya untuk membuktikan sebaliknya dari mana kekayaan yang dinilai tidak wajar oleh penegak hukum itu berasal. Nah, kita punya peran yang lebih besar untuk aset recovery dan untuk menerapkan metode-metode baru dalam pemberantasan korupsi. Ini momentum yang baik saya kira dalam kasus Wisma Atlet. Ada banyak fakta lainnya yang juga bisa kita gunakan undang-undang pencucian uang. Mungkin juga
Yang perlu didalami adalah tentang pembelian saham Garuda yang senilai 300 miliar yang sempat muncul di fakta persidangan kesaksian Julianis, atau aliran dana ke pihak-pihak yang lain. Dan tadi ada Anda sebutkan bahwa Enji bisa membuka aktor lain begitu. Apakah memang menurut pengamatan dari ICW memang adakah aktor yang memang tidak dapat tersentuh begitu? Saya kira semuanya harus bisa tersentuh, follow the money, itu prinsipnya, dan KPK harus membuktikan independensinya. Memang banyak beredar isu di luaran bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak mungkin tersentuh, tapi biarkan sajalah isu itu. Saya juga ingat dulu ketika 3 orang ini ditangkap KPK sekitar tanggal 21 April, itu sejumlah pihak sudah mulai meniupkan isu bahwa tidak akan mungkin orang petinggi di Partai Demokrat diproses oleh KPK, tapi terbukti kan Nazar menjadi tersangka. Bendahara umum, itu jabatan yang luar biasa. Kemudian sekarang wakil sekjen disebutkan. Nah, itu jabatan yang tidak main-main. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana membangun sebuah konstruksi hukum berdasarkan bukti-bukti bahwa aliran dana ini tidak hanya berhenti pada tersangka AS, tapi juga AS hanyalah pintu untuk mengantarkan atau menyebar ke pihak lain. Karena di sidang muncul bahwa peran AS disebutkan Rosa misalnya itu sebagai ya semacam penghubung atau jembatan ke DPR. Dan Julianis juga mengatakan bahwa dari awal mereka grup Perma sudah mengeluarkan dana untuk menggiring proyek ini, menggiring anggaran agar benar-benar ada proyeknya, meskipun mereka tidak berhasil 100% ya, karena proyeknya hanya turun 200 miliar gitu. Ngomong-ngomong DPR, kalau tadi disebutkan oleh Wafid Muharram bahwa pemenangan proyek ini sepenuhnya dari Pemda ataupun pemerintah daerah dari Sumatera Selatan itu sendiri. Apakah ada kemungkinan ini ada peran dari oknum-oknum DPR yang bercampur tangan atau ikut serta dalam pemenangan proyek tersebut? Pasti ada peran dari sejumlah pihak, tidak hanya di pusat, tidak hanya di DPR, tidak hanya di Kemenpora, tapi juga di daerah. Karena memang di dakwaan sudah disebutkan ada distribusi dana terhadap bahkan pelaksana yang sangat teknis dari proyek ini. Nah, disinilah sebenarnya selain kasus suap Wisma Atlet, jadi ini kasus suap Wisma Atlet yang berawal dari ditangkap tangannya 3 orang ya saat sedang transaksi. Selain itu juga ada kasus namanya yang harus dikembangkan lebih jauh oleh KPK, itu kasus pembangunan Wisma Atlet itu sendiri. Apakah karena sejumlah uang sudah keluar kemudian punya konsekuensi terhadap misalnya bahan-bahan di markup-nya, harga bahan-bahan tertentu atau dikuranginya spesifikasi tertentu, itu perlu didalami oleh KPK. Karena kita sungguh khawatir suap ini selalu memberikan efek domino terhadap misalnya kalau pembangunan jembatan, kualitas jembatannya jadi buruk, kualitas pembangunan gedungnya jadi buruk, yang akhirnya seharusnya bisa tahan 20 tahun misalnya secara teknis, tapi kemudian di tengah jalan hancur atau mengalami kerusakan. Nah, ini penting dikembangkan oleh KPK, jadi tidak hanya berhenti pada kasus suap. Salah satu evaluasi terhadap KPK selama ini adalah cenderung berhenti di kasus-kasus tertentu saja dan tidak mengembangkan lebih jauh. Baik, tahan dulu, kita akan berdialog kembali namun usai jeda pariwara berikut.